Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada ibu dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi kami mengenai penyajian laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Alivia Faranisa Nur Sabrina dengan ujung NIM 91, Anissa Meirina Catherine dengan ujung NIM 92, dan juga Cynthia Dwi Maharani dengan ujung NIM 93. Adapun daftar isi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, periode pelaporan, aset dan kewajiban, pengertian LRA, struktur dan isi LRA, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi anggaran, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, transaksi dalam mata uang asing, dan yang terakhir adalah jurnal nasional dan internasional. Saya Anissa Meirina Catherine dengan ujung NIM 092. Pertama ini adalah tujuan laporan keuangan di mana menurut SAK nomor 201, tujuan utama laporan ini adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Menurut laporan keuangan sektor publik berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan transparansi yang dimana memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana sumber daya dikelola dan digunakan. Yang kedua ada memperkuat akuntabilitas, yang dimana ini mencerminkan penggunaan anggaran secara akurat dan efisien. Yang ketiga menyediakan informasi yang relevan, yang dimana ini memastikan bahwa data yang disajikan berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Yang keempat ada meningkatkan keandalan. Ini memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Kelima itu memfasilitasi keterbandingan, yang dimana ini tuh memudahkan analisis performa serta tren keuangan dari waktu ke waktu. Keenam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan mematuhi peraturan yang ada. Yang terakhir mendukung pengambilan keputusan yang efektif, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mendukung pembuatan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang dimana berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 di sini terbagi menjadi 7 komponen. Yang pertama ada LRA atau laporan realisasi anggaran, yang dimana laporan ini menyajikan informasi mengenai anggaran yang direalisasikan selama periode tertentu. Di sini mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dibandingkan. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang dimana ini tuh memberikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya. Ini mencakup saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir anggaran lebih. Yang ketiga ada neraca, ini menyajikan informasi mengenai entitas pada akhir periode pelaporan. Ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban operasional selama periode pelaporan. Ini mencakup pendapatan dan beban. Yang kelima ada laporan arus kas. Ini menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Ini mencakup arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas. Ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Ini mencakup saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir perubahan ekuitas. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yang dimana ini memberikan penjelasan dan rincian tambahan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Ini mencakup kebijakan akuntansi, rincian pos-pos tertentu, dan informasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dwi Maharani dengan ujung NIM 093 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang periode pelaporan. Periode pelaporan merupakan rentang waktu yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Konsep ini penting karena laporan keuangan hanya dapat memberikan informasi yang bermanfaat apabila disajikan secara periodik dan konsisten. Nah, dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penetapan periode pelaporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di mana periode pelaporan ditetapkan mengikuti tahun anggaran, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa tahun anggaran pemerintah adalah 1 tahun kalender. Lalu pada PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan ditegaskan kembali bahwa laporan keuangan harus disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk menjaga keterbandingan. Nah, periode pelaporan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Dengan adanya periode yang jelas, pemerintah dapat menunjukkan sejauh mana rencana anggaran terrealisasi dan dapat dievaluasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Baik, materi selanjutnya adalah tentang aset dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset dan kewajiban mencerminkan posisi keuangan pemerintah serta menjadi dasar akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, aset dan kewajiban harus disajikan secara wajar, relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Dalam laporan keuangan sektor publik, aset diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama adalah aset lancar, yaitu aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau digunakan dalam waktu 1 tahun seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Ini termasuk investasi permanen pemerintah, misalnya penyertaan modal pada BUMN atau BUMD. Lalu yang ketiga ada aset tetap. Ini merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, peralatan, dan mesin. Lalu yang keempat, ada aset tidak berwujud. Ini merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti hak paten, lisensi, perangkat lunak, serta kekayaan intelektual lainnya. Lalu yang terakhir, ada aset bersejarah atau kebudayaan. Aset yang dipertahankan karena nilai sejarah atau budaya, misalnya candi, monumen, dan arsip nasional. Nah, pengelolaan aset pemerintah menekankan pada efektivitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya. Aset signifikan seperti infrastruktur memerlukan pemeliharaan, rehabilitasi, dan penggantian agar tetap berfungsi optimal. Lalu selanjutnya kewajiban. Kewajiban merupakan seluruh beban finansial akibat peristiwa masa lalu, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang menimbulkan pengeluaran sumber daya pemerintah serta harus dicatat dan dilaporkan secara andal. Kewajiban dalam sektor publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama adalah kewajiban jangka pendek. Ini merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, seperti utang kepada pemasok, beban yang masih harus dibayar, dan kewajiban pajak yang belum disetor. Lalu yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Ini merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, misalnya utang obligasi, pinjaman luar negeri, dan pinjaman jangka panjang lainnya. Lalu yang ketiga ada kewajiban kontingensi. Ini merupakan potensi kewajiban yang mungkin timbul di masa depan akibat kondisi atau peristiwa tertentu, misalnya gugatan hukum atau penjaminan pemerintah. Nah, penyajian informasi kewajiban dalam laporan keuangan membantu pemangku kepentingan menilai likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Lalu selanjutnya adalah pengertian LRA. LRA merupakan laporan realisasi anggaran, yaitu salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah untuk menggambarkan sejauh mana rencana anggaran yang ditetapkan pada awal periode dapat terrealisasi dalam pelaksanaannya. Menurut PSAP nomor 2, tujuan penyusunan LRA adalah yang pertama menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Lalu yang kedua, membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, memberikan dasar dalam menilai ketaatan pemerintah terhadap anggaran yang telah disahkan oleh otoritas berwenang.
Nah, dengan adanya LRA, pemangku kepentingan dapat mengetahui apakah pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah terdapat deviasi atau selisih anggaran, serta apa implikasinya terhadap kebijakan fiskal. Oleh karena itu, LRA tidak hanya bersifat laporan administratif, melainkan juga instrumen akuntabilitas publik dan sarana pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian keuangan pemerintah di masa mendatang. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur dan isi dari LRA. Struktur dan isi LRA ini ada 6 isi. Yang pertama itu ada pendapatan, kedua belanja, yang ketiga transfer, surplus, pembiayaan, dan yang terakhir silpa atau sikpa. Yang pertama ini pendapatan. Pendapatan itu seluruh penerimaan kas oleh pemerintah daerah atau pusat yang menambah ekuitas dana lancar pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Contohnya itu seperti pajak, retribusi, dana transfer pusat atau juga hibah. Yang kedua yaitu belanja, yaitu pengeluaran pemerintah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode bersangkutan dan tidak akan diterima kembali. Contohnya seperti gaji pegawai, belanja barang, belanja modal, dan juga subsidi. Yang ketiga yaitu transfer. Dan transfer ini itu pemerintah bisa memberi atau menerima transfer dari entitas pemerintah lainnya. Yang keempat yaitu surplus, selisih antara pendapatan dan juga belanja. Kalau misalnya pendapatan itu lebih besar daripada belanja, maka dikatakan surplus. Jika pendapatan lebih sedikit kurang dari belanja, maka bisa disebut defisit. Yang kelima yaitu pembiayaan. Penerimaan dan juga pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus dari anggaran. Kalau di sini ada penerimaan pembiayaan, contohnya itu dari silpa tahun lalu atau penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan itu biasanya dari pembayaran pokok utang atau penyertaan modal pemerintah. Lalu isi yang terakhir yaitu ada silpa atau sikpa. Jadi saldo akhir antara surplus atau defisit dengan pembiayaan bersih. Kalau misalnya hasilnya positif berarti silpa, jika hasilnya negatif akan dikatakan sikpa. Lalu di slide selanjutnya ini ada laporan realisasi APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023. Ini adalah contoh dari LRA. Di sini itu ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer atau lain-lain pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua ini ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Lalu ada transfer, lalu pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan yang terakhir silpa atau sikpa. Lalu selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan mengenai realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah sebagai jembatan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta menjadi dasar kuat bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN maupun APBD. Nah, tahapan utama dari proses akuntansi anggaran yaitu yang pertama penyusunan anggaran. Nah, tahap ini merupakan langkah awal di mana instansi pemerintah menyusun rencana pendapatan dan belanja untuk periode tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi penerima negara, serta arah kebijakan pemerintah. Nah, anggaran yang disusun harus realistis, relevan, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lalu yang kedua, pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran ditetapkan dan disahkan, instansi pemerintah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Dalam tahap ini, setiap transaksi keuangan harus dicatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perlu ada sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pemborosan, inefisiensi, atau penyalahgunaan dana. Lalu yang ketiga adalah pelaporan anggaran. Dalam tahap ini, instansi pemerintah menyusun laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dan transparan menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya ini ada akuntansi pendapatan LRA berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010.
Pertama-tama, apa itu pendapatan LRA? Jadi pendapatan LRA ini semua pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih atau SAL pada tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah. Nah, pendapatan LRA ini dicatat berdasarkan basis kas atau cash basis, diakui saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau SKPD, atau diterima di entitas lain di luar daerah atas nama BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, tujuan kenapa pengukuran ini berbasis kas? Karena untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran, yang kedua untuk pertanggungjawaban fiskal. Nah, pendapatan LRA ini dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan biasanya lain-lain pendapatan yang sah ini adalah pendapatan di luar dari 2 poin awal, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Di slide selanjutnya ini ada LRA bagian pendapatan. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapatan asli daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Dan juga pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan juga pendapatan lain-lain yang sah. Selanjutnya ada akuntansi belanja, yang dimana belanja ini adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum, negara, atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran terkait yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Di sini ada dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi ekonomi, yang dimana ini pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk menjalankan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Di sini ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal, yang dimana ini adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Sini mencakup belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Lalu yang ketiga itu ada belanja lain-lain atau tak terduga, yang dimana ini pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tak terduga dan tidak diharapkan berulang. Klasifikasi yang kedua ini ada klasifikasi organisasi, yang dimana ini berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sini dibagi menjadi 2, ada klasifikasi di lingkungan pemerintah pusat, yaitu seperti belanja per kementerian negara atau lembaga serta unit organisasi bawahnya. Yang kedua di pemerintah daerah, yang dimana ini ada belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah pemerintah provinsi atau kabupaten, dan lain-lain. Yang ketiga ada klasifikasi fungsi, yang dimana ini tuh didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, agama, pendidikan, dan seterusnya. Selanjutnya ada akuntansi pembiayaan, ya. Pembiayaan ini adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada akuntansi penerimaan pembiayaan, yang dimana ini seluruh penerimaan yang berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan juga penjualan investasi. Lalu yang kedua ada akuntansi pengeluaran pembiayaan, yang dimana ini seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah, seperti pemberian pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Terus yang ketiga ada akuntansi pembiayaan neto, yang ini adalah selisih antara pembiayaan penerimaan dan juga pengeluaran. Lalu yang terakhir ada akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Ini adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Di sini bisa dilihat contoh penyajian akuntansi pembiayaan. Lalu kita masuk ke poin yang ke-11, yaitu transaksi dalam mata uang asing.
Nah, transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang pelaporan pemerintah, yaitu rupiah. Nah, transaksi kayak ini itu terjadi kalau misalnya pemerintah ini berinteraksi dengan pihak luar negeri, misalnya penerimaan hibah dari lembaga asing, pinjaman luar negeri, pembelian barang atau jasa dari luar negeri, atau pembayaran ke organisasi internasional. Nah, prinsipnya yaitu kalau misalnya akuntansi pemerintah, mata uang pelaporannya itu pasti rupiah. Jadi setiap transaksi dalam mata uang asing itu harus dicatat, dikonversi dulu ke rupiah saat dicatat. Karena LRA ini berbasis kas, maka transaksi mata uang asing itu hanya diakui kalau misalnya terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Kalau misalnya pemerintah menerima kas dalam valuta asing, maka nilai yang diakui sebagai pendapatan atau pembiayaan masuk adalah hasil konversi ke rupiah menggunakan kurs pada tanggal penerimaan. Kalau misalnya pemerintah itu membayar dalam valuta asing, maka nilai belanja atau pembiayaan keluar itu diakui sebesar rupiah hasil konversi dengan kurs pada tanggal pembayaran. Ini ada jurnal nasional dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Berasal dari jurnal Ecobistek dengan volume 13 nomor 3 halaman 113 sampai 119 untuk tahun 2024. Dengan penulis Fitri Rahma Anggraini, Haryono, dan Kristina Yunita. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur penyusunan LRA yang dilakukan oleh Diskominfo, Kalbar, serta penerapan PSAP nomor 2 dalam PP nomor 71 tahun 2010. Terus subjek penelitiannya itu ada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pejabat terkait dan analisis dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi proses penyusunan LRA, pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dan belanja, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pengenalan jurnal. Jurnal Ecobistek ini adalah jurnal nasional yang diterbitkan oleh Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Sumatera. Di jurnalnya itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kalbar telah menjalankan prosedur penyusunan LRA dengan baik dan konsisten mengikuti standar akuntansi pemerintah. Laporan ini mencakup seluruh komponen penting seperti pendapatan, belanja, transfer, serta surplus dan defisit. Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas daerah, sedangkan belanja dicatat pada saat pengeluaran. Keduanya dicatat dalam mata uang rupiah. Diskominfo Kalbar ini tidak memiliki pendapatan asal daerah atau pendapatan transfer karena memang fokus pada penyediaan layanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Sehingga pengelolaannya itu tidak menampilkan aktivitas pemungutan pajak atau retribusi. Proses penyusunan laporan ini meliputi berbagai bidang fungsional yang mencatat setiap transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah dan kemudian diperiksa oleh bagian akuntansi untuk menjamin akurat data. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, Diskominfo telah menunjukkan komitmen yang kuat dan menyediakan laporan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak luar. Penerapan PSAP nomor 2 memperkuat pengendalian dan pengelolaan keuangan publik dan membantu pemerintah daerah dalam menyebarkan penggunaan sumber daya secara optimal sesuai anggaran yang ditetapkan, serta memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Diskominfo Kalbar telah memenuhi ketentuan standar akuntansi pemerintah dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan temuan yang diungkapkan dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah menjamin prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan baik. Mereka telah menerapkan standar akuntansi pemerintah, terutama PSAP nomor 2 yang mengatur tentang laporan
realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan terdapat dalam PP nomor 71 tahun 2010. LRA ini telah mencakup semua komponen. Selain itu, Diskominfo Kalbar juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa LRA mereka mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan keuangan kecuali beberapa selisih pencatatan angka kapitalisasi yang segera diinformasikan untuk diselesaikan. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan jurnal internasional yang berjudul Budget Transparency and Financial Sustainability, yang berasal dari Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management, volume 34 nomor 6 halaman 210-234 tahun 2022. Nama penulisnya yaitu Beatrice Cuadrado Ballesteros dan Marco Bisogno. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara transparansi anggaran dan keberlanjutan fiskal di sektor publik, dengan fokus pada bagaimana keterbukaan informasi anggaran dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah. Lalu subjek penelitiannya adalah pemerintah daerah atau local government di beberapa negara Uni Eropa yang telah menerapkan praktik transparansi anggaran berbasis digital. Lalu metode penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif dengan data panel. Penulis menganalisis data dari laporan keuangan dan portal transparansi pemerintah daerah selama periode 2010 sampai 2018, menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh tingkat transparansi terhadap indikator keberlanjutan fiskal. Lalu, Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management ini merupakan publikasi internasional bereputasi yang diterbitkan oleh Emerald Publishing Limited. Jurnal ini berfokus pada topik-topik terkait penganggaran publik, akuntansi pemerintahan, manajemen keuangan sektor publik, serta transparansi dan akuntabilitas fiskal. Nah, dalam artikel jurnal ini, penulis menemukan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah daerah yang secara aktif mempublikasikan informasi anggaran, termasuk laporan realisasi anggaran, aset, dan kewajiban menunjukkan tingkat efisiensi fiskal yang lebih baik. Selain itu, partisipasi publik dalam proses penganggaran terbukti memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa keterbukaan formal tanpa kejelasan isi belum cukup untuk mendorong keberlanjutan fiskal. Diperlukan kualitas data yang baik dan kemampuan analisis yang memadai agar transparansi benar-benar efektif dan mendukung tata kelola keuangan berkelanjutan. Lalu kesimpulannya adalah transparansi anggaran bukan sekedar tuntutan administratif, tetapi merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaporan keuangan termasuk LRA dan laporan aset kewajiban disajikan secara jelas, relevan, dan mudah diakses publik. Penulis merekomendasikan peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan digital dan pendidikan literasi fiskal masyarakat untuk memperkuat tata kelola keuangan sektor publik.